Gawat guys, satu dari dua orang peserta yang hanya lulus uji kompetensi Pranata Komputer. Nah, bagi kalian yang akan mengikuti uji kompetensi Pranata Komputer di bulan Agustus ini, kalian wajib perhatikan hal-hal berikut. Sebelumnya disclaimer ya, bahwa video ini ditujukan untuk PNS Pranata Komputer. Jadi buat kalian yang P3K Pranata Komputer, video ini kurang relate dengan kalian. Kenapa harus ikut UKOMAS? Nah, di pemerintahan untuk menduduki suatu jabatan, tentunya teman-teman harus dites terlebih dahulu. Ibaratnya sama dengan teman-teman yang CPNS maupun yang P3K yang akan masuk bekerja di pemerintahan. Tentunya mereka juga diseleksi terlebih dahulu. Nah, UKOM ini dijadikan salah satu syarat untuk kenaikan jenjang jabatan. Baik itu teman-teman yang akan naik dari ahli pertama ke ahli muda, terampil ke mahir, mahir ke penyelia, dan lain sebagainya. Kemudian bagi teman-teman yang akan pindah dari jabatan administrasi ke fungsional Pranata Komputer, itu juga wajib mengikuti uji kompetensi. Kemudian buat teman-teman yang dari jabatan fungsional lain yang ingin pindah ke fungsional Pranata Komputer, itu juga wajib untuk mengikuti uji kompetensi. Atau bagi kalian yang Pranata Komputer terampil nih, ijazahnya kan masih D3, kemudian teman-teman kuliah lagi S1. Nah, dari S1 tentunya teman-teman wajib untuk mengikuti uji kompetensi agar bisa pindah ke Pranata Komputer tingkat keahlian. Mas, uji kompetensi Pranata Komputer itu sulit nggak ya? Nah, untuk sulit atau enggaknya, kita bisa lihat data berikut ini ya. Berdasarkan hasil uji kompetensi Pranata Komputer di bulan Oktober 2022, ini sesuai dengan Surat Kepala Biro SDM BPS RI ya, tertanggal 21 November 2022 tentang pengumuman hasil uji kompetensi statistik dan Pranata Komputer. Nah, ternyata itu hanya 56% aja yang lolos uji kompetensi. Jadi dari 167 orang, ini hanya 93 orang saja yang lulus. Nah, kebanyakan dari mereka itu banyak yang tidak lulus ya. Baik itu yang hanya lulus manajerial sosial kultural saja, kemudian UKM teknisnya tidak lulus, ataupun dari dua-duanya, baik teknis maupun manajerial sosial kultural itu tidak lulus, seperti itu. Nah, jadi dari data seperti ini, teman-teman wajib untuk fokus di uji kompetensi teknisnya, karena yang uji kompetensi teknis ini kebanyakan tidak lulus, teman-teman. Mas, bagaimana jika saya tidak lulus uji kompetensi? Nah, ini yang jadi PR ya teman-teman ya. Jadi kebanyakan Pranata Komputer itu banyak yang mengulang uji kompetensi. Jadi kalau misalkan tidak lulus ya, mereka akan mengulang di periode uji kompetensi berikutnya sampai dengan dia lulus. Jadi kalau misalkan teman-teman ini sudah mencapai misalkan prakom ahli pertama ya, dia sudah mencapai angka kredit 100 poin. Tentunya dia sudah berhak untuk naik jabatan ke prakom ahli muda. Nah, selama dia belum lulus uji kompetensi prakom ahli mudanya, maka dia akan stuck dulu di prakom ahli pertama, karena syarat untuk kenaikan jabatan Pranata Komputer ahli muda itu salah satunya harus lulus UKOM prakom ahli muda terlebih dahulu. Nah, kebanyakan teman-teman yang lulus di uji kompetensi Pranata Komputer itu sudah mengulang ya 2-3 kali. Nah, dalam 1 tahun ini BPS menyelenggarakan uji kompetensi sebanyak 3 kali ya, yaitu di bulan Februari, Juni, dan Oktober. Nah, khusus di bulan Oktober ini di tahun 2023, BPS ini
kayaknya mempercepat ya, penyelenggaraannya dipercepat di bulan Agustus 2023 nanti. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti di bulan Agustus ini mengikuti uji kompetensi, nah kebetulan tidak lulus. Nah, teman-teman nanti bisa mengikutinya di periode bulan Februari tahun berikutnya. Kemudian kalau misalkan teman-teman sudah lulus manajerial sosial kultural, tetapi teknisnya tidak lulus, maka teman-teman tinggal mengulang teknisnya saja. Untuk manajerial dan sosial kulturalnya tidak perlu mengikuti kembali, seperti itu. Demikian juga kalau misalkan teman-teman manajerial sosial kulturalnya belum lulus, tetapi teknisnya lulus, maka teman-teman cukup mengulang di UKOM berikutnya, yaitu khusus untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural saja. Kemudian soal dan waktunya seperti apa, Mas? Jadi untuk uji kompetensi Pranata Komputer ini ada dua jenis yang diujikan ya, yaitu yang pertama kompetensi manajerial dan sosial kultural, yang kedua yaitu kompetensi teknis. Nah, khusus untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural, ini soalnya berupa esai. Soalnya ngarang panjang banget teman-teman. Nanti di video berikutnya saya akan berikan contoh-contoh soalnya dan pembahasannya. Nah, ini berupa esai, waktunya 3 jam teman-teman. Jadi selama 3 jam teman-teman mengerjakan soal sebanyak 13 buah. Dan setelah saya lihat-lihat juga soalnya cukup cukup ini ya, menguras waktu ya, karena kita harus banyak merangkai kata ya teman-teman ya. Bagaimana caranya kita bisa membuat jawaban yang bagus sesuai dengan kompetensi yang akan diujikan nanti. Nah, kemudian soal berikutnya yaitu kompetensi teknis. Nah, khusus untuk kompetensi teknis, ini soalnya ada dua macam, yaitu yang pertama pilihan ganda sebanyak 40 buah, dikerjakan dalam waktu 40 menit, dan jenis yang kedua yaitu berupa esai. Ini soalnya 3 buah, kemudian dikerjakan dalam waktu 50 menit. Nah, untuk soal esai kompetensi teknis ini nanti teman-teman akan disediakan 7 buah soal, tetapi yang wajib dikerjakan ini hanya 3 buah soal saja. Nah, berikut ini rundown acara uji kompetensi. Jadi selama 1 hari, ini kan rencana untuk uji kompetensi Pranata Komputer di bulan Agustus nanti, ini akan diselenggarakan di minggu ketiga bulan Agustus. Nah, di minggu ketiga bulan Agustus nanti itu ada jadwalnya masing-masing. Setiap tempat tes UKOM itu waktunya beda-beda. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu di minggu kedua bulan Agustus nanti. Nah, berikut ini jadwalnya ya teman-teman ya. Jadi acara itu dimulai jam 7.30 sampai dengan jam 8. Kemudian acaranya registrasi dan pembacaan tata tertib. Kemudian jam 8 sampai 9.30, 1,5 jam. Ini untuk mengerjakan uji kompetensi teknis, kemudian 09.30 sampai 10 itu teman-teman istirahat, dan jam 10 sampai jam 1 siang ini teman-teman melaksanakan tes uji kompetensi manajerial dan sosial kultural. Nah, ini perlu teman-teman ketahui bahwa tempat lokasinya untuk uji kompetensi yaitu di kantor BPS tingkat provinsi. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu di kantor BPS kabupaten kota. Nah, sekarang untuk pelaksanaan UKOM di bulan Agustus 2023 ini pelaksanaannya di BPS tingkat provinsi. Jadi bagi teman-teman yang rumahnya jauh dari kantor BPS provinsi, teman-teman ya lebih baik menginap di sana terlebih dahulu, mengingat acaranya terlalu pagi ya, jam 7.30. Nah, teman-teman wajib membawa laptop sendiri ya, dengan spesifikasi ya komputer sedang ya ini ya, komputer minimalis masih bisa. Jadi Intel Core i3 atau setara Ryzen 3, kemudian RAM-nya cukup 4 GB, kemudian operating sistemnya cukup Windows 7, mempunyai koneksi WiFi,
dan menggunakan browser Chrome terlebih dahulu. Tetapi saya sarankan lebih baik pakai komputer yang lebih canggih ya teman-teman ya. Karena apa? Karena script-script aplikasi ini tentunya membutuhkan sistem update yang paling baru teman-teman. Nah, hasil UKOM ini seperti ini ya, yaitu berupa sertifikat uji kompetensi. Nah, sertifikat ini masa berlakunya yaitu 2 tahun sejak tanggal sertifikat tersebut diterbitkan. Kemudian teman-teman, sertifikat ini nantinya dijadikan salah satu berkas persyaratan dalam pengajuan kenaikan jabatan. Bagaimana jika saya sudah mendapatkan sertifikat UKOM, Mas, tetapi karena di tempat unit kerja saya itu tidak ada formasi jabatannya, hingga sudah 2 tahun saya belum naik jenjang jabatan. Ya, dengan berat hati teman-teman nanti setelah 2 tahun ternyata belum dilantik juga untuk kenaikan jabatannya, teman-teman sertifikatnya otomatis sudah kadaluarsa ya. Dan nanti kalau misalkan mau menduduki jabatan baru, teman-teman wajib untuk mengikuti UKOM kembali. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar tentang uji kompetensi peranata komputer, saya itu sudah menyediakan bukunya, baik itu kompetensi teknis maupun tentang, kompetensi manajerial dan sosial kultural. Caranya teman-teman bisa chat ke saya di t.me/microbus atau teman-teman juga bisa DM saya di IG maupun di TikTok. Oke, saya doakan semoga teman-teman bisa lulus dengan nilai memuaskan uji kompetensi peranata komputer di bulan Agustus ini. Saya Baskar Rahmat, salam Prakom Indonesia.